Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat medsos. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Pagi hari yang cerah ini, yang agak-agak mendung, saya ingin nyeruput kopi dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol dan mengulas, maksud saya mengulas kejadian-kejadian yang hari-hari, terutama di Jakarta ya. Sahabat medsos, kemarin hujan sangat deras, deras banget. Kalau tidak salah dari jam 3 sore ya, memasuki jam 3-an ya, sampai sekitar jam 6, jam 7-an lah ya. Hujannya sangat luar biasa, terus deras, sangat luar biasa. Saya berpikir, wah kalau udah hujan begini nih, pasti di kawasan-kawasan tertentu di Jakarta pastinya banjir. Kalau menurut rasa saya seperti itu ya. Karena hujannya memang tidak berhenti ya, terus menerus gitu loh. Ya. Kalau bicara banjir, ya memang dari dulu Jakarta tempatnya banjir ya. Dan saya sebagai anak Betawi ya, anak Jakarta ya, dan memang lahir di Jakarta, kakek moyang saya di Jakarta gitu ya. Saya tinggal di kawasan Kebon Siri ya, Wahid Hasim ya. Saya merasakan banget tempat-tempat itu adalah tempat-tempat banjir ya. Terutama di Jalan Sabang ya, dulu namanya Lanhole. Ya, jalan itu memang agak rendah seperti itu gitu loh. Dan kalau hujan pasti banjir. Ya, kalau hujannya deras kayak gitu. Saya salah satu usia umur 5-6 tahunan gitu, kalau sudah hujan deras dan banjir di depan rumah saya, wah banjir nih kayak gitu. Kebetulan rumah saya kan tinggi ya, jadi halaman itu banjir. Ya kita namanya anak-anak asik-asik aja main main banjir ya, seperti itu gitu loh. Bahkan juga di Jalan Sabang pada saat banjir sekitar tahun-tahun 60 70-an seperti itu, ada warga-warga sekitar itu ya mencari duit dari hasil dorong mobil yang mogok ya. Biasa mobil yang dari perapatan Kebon Siri ya, Jalan Sabang menuju ujung perapatan Wahid Hasim kan melintas tuh, mereka terjebak, biasanya mogok didorong mereka bisa dapat duit kayak gitu. Bahkan ada juga mobil yang memang berjalan laju sama anak-anak itu, sama orang-orang itu, knalpotnya itu dipampet-pampetin kayak gitu loh. Yang pada akhirnya mobilnya mogok, kemudian didorong, mereka dapat duit. Ya itu satu hal yang fenomena seperti itu ya, kayak gitu. Dan saya juga bersekolah di Asam Lama, Wahid Hasim, ada juga sekolah Jalan Sabang. Kalau sudah banjir begitu, kita diliburkan. Kita diliburkan. Ya, mau sekolah bagaimana kayak gitu. Dan memang Jakarta tempatnya air. Apalagi dalam tulisan bukunya almarhum budayawan Ridwan Saidi ya, dalam Fakta Dungomenta Jakarta. Di sini juga disebutkan bahwa Jakarta ya tempatnya banjir, Jakarta juga dikepung dan juga banyak rawa gitu ya. Contohnya Rawa Mangun, rawa yang kemudian dibangun kayak gitu. Rawa Bangke kemudian jadi rawa bunga ya. Juga beralih fungsi ya kayak gitu. Nah, kemudian juga rawa Jelawe di daerah Menteng Atas sana ya kayak gitu. Dan kemudian juga rawa Belong ya, ada kayak gitu. Dan Ancol pun juga tempat resapan air ya, tempat ketika air tertumpah ke dataran rendah yang namanya Jakarta ya, Batavia, Jakarta gitu loh ya. Nah, Ancol itu juga sebagai tempat genangan air ya. Nah, di Jakarta itu oleh penguasa-penguasa zaman dulu, baik sebelum zaman kolonial gitu, maupun sesudah zaman kolonial, diusahakan ya menggali parit-parit ya, menggali terusan-terusan kali-kali ya, untuk
mengalihkan air ke muaranya, ke pantai Jakarta ya. Seperti itu gitu loh. Contohnya kalau kita lihat eh, daerah aliran Sungai Ciliwung ya, yang kemudian melintas kawasan Manggarai, dibuatkan pintu air di situ oleh Belanda, kemudian dialihkan airnya ke arah barat ya, yang kita sebut Kalimalang ya, itu untuk mencegah yang kita bilang itu sebagai banjir kanal barat ya. Kalimalang itu terus melewati daerah Pejompongan ya, Pejompongan, Duku Atas, Pejompongan, belok ke kanan Karet, lurus terus ya ke ke daerah utara ya, kayak gitu, bermuara melintas ke Jembatan 5, bermuara di daerah Sunda Kelapa. Seperti itu artinya Belanda sudah berusaha untuk mengatur air supaya kawasan Jakarta ini, terutama di kawasan-kawasan yang pada saat itu baru dibangun ya, kawasan Menteng, tidak terdampak banjir ya. Dan di daerah Menteng pun juga itu ada namanya Setu Lembang, ada danau. Kemudian danau itu diperbarui ya, dibagusin ya oleh pihak kolonial pada saat itu. Dan alirannya itu dia buat sodetan Kali Gresik, yang disebut Kali Gresik itu ya, di Jalan Profesor Muhammad Yamin di tengahnya, yang terus melintas ke dekat Bundaran HI ya, kayak gitu. Di dalamnya itu ya Grand Indonesia itu. Nah, kemudian juga di sana ada Waduk Kebon Melati ya. Kebon Melati dulu sangat besar kayak gitu. Nah, kemudian dibelokkan ke Kali Cideng. Kali Cideng yang melintas kawasan sebelah Jalan MH Tamrin ya, dengan Kebon Kacang dan Kampung Bali. Kemudian mentok ke Jalan Kebon Siri, dibelokkan ke arah Jati Baru ya, Jembatan Serong. Dari Jembatan Serong melintas dikit, kalinya diarahkan lagi ke Jembatan 5 Kota. Dan ini adalah salah satu usaha untuk pencegahan banjir oleh kanal-kanal. Begitu juga kali yang ada di Pasar Baru ya, di samping kali yang menyodet arah dari Jalan Gunung Sari, dari arah Senen sampai Ancol, seperti itu. Nah, kemudian kali tersebut juga ada sodetan melintas Pasar Baru, depan kantor Blok, terus sampai Harmoni ya, dibelokkan ke kanan lagi di antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, diteruskan lagi ke arah utara. Dan ini memang salah satu usaha agar Jakarta tidak banjir. Seperti itu gitu loh. Nah, kita bisa merasakan ya, saya sendiri ketika tahun-tahun 60-an ya, 70-an, sudah nggak kaget lagi kalau Jakarta itu selalu kebanjiran. Ya kan? Seperti lagunya Benyamin Suhaib itu, Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ribut, kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, di kawasan Wahid Hasim yang dulunya itu Sarinah, Sarinah itu juga rawa. Rawa, Sarinah itu. Saya masih ingat sekitar umur-umur 5 tahun ya, dibawa oleh kakak saya ikut mancing di Sarinah itu, kemudian sekitar tahun 64-an tuh dibangun Sarinah kayak gitu. Jadi memang banyak rawa-rawa. Daerah Setiabudi pun juga ke sana banyak empang ya, banyak rawa ya. Seperti itu gitu. Jadi, nah sekarang rawa-rawa itu sudah berubah, beralih fungsi ya, menjadi tempat tinggal. Tidak ada lagi resapan air, dan air menggelontor langsung. Ya, menggelontor langsung ya. Terutama kalau hujan terus-menerus, apakah itu hujan di wilayah Puncak, Bogor, ataupun di Jakarta, yang kemudian hujan merata, habis Jakarta kelebu. Dan kita tidak bisa apa-apa. Dan itu satu fakta dan kenyataan. Apalagi hulu daripada Sungai Ciliwung ini kan berada di kawasan Cisarua. Ya, berada di antara lereng Gunung Gede Pangrango ya, Bogor ya, dan juga ada Gunung Salak. Jadi airnya itu turun, menggelontor dan tidak terbendung. Nah, sementara bagaimana kalau di kawasan hulunya, hutan-hutannya sudah tergerus, sudah beralih fungsi. Nah, sementara di Jakarta rawa-rawanya sudah beralih fungsi juga.
Akhirnya itu si air yang biasa mendiami tempat-tempatnya gitu, nggak peduli, selonong boy. Mereka pokoknya, gua ke tempat gua dulu, gua nggak mau tahu nih, sekarang itu apa udah didiamin atau enggak, yang penting ini tempat gua dulu gitu loh. Akhirnya orang-orang itu kebanjiran kayak gitu ya. Nah ini menurut saya harusnya ada pihak-pihak terkait, pemda-pemda terkait ya, seperti kawasan Bogor, Puncak, Cianjur ya, Jakarta ya, kayak gitu saling bekerja sama ya untuk mengatasi hal-hal bagaimana daerah kawasan atas hutannya bisa tertata lagi ya, kawasan bawah di Jakarta eh, hal-hal alih fungsi lahan itu dikembalikan lagi ya dengan banyak membuat gorong-gorong baru atau seperti yang Gubernur Pak Anies Baswedan pernah buatkan seperti misalkan sumur-sumur resapan ya seperti itu, dan juga Gubernur DKI pada saat Foke ya, Foke ya yang menjadi Gubernur Jakarta ya kayak gitu, Fauji Bowo membuat sodetan ya kali banjir timur ya, membuat ya dari Kali Cipinang diarahkan ke timur, kemudian ke daerah Duren Sawit, Pondok Kelapa sampai Bekasi, dibelokkan lagi ke utara sampai ke Celincing bermuara kayak gitu. Jadi hal-hal ini harus terintegritas pembangunan ini ya. Terus membersihkan kembali, mendalami sekali sedimentasi-sedimentasi yang ada di sungai-sungai, endapan-endapan lumpur ya. Ini harus ada kerjasama terpadu. Kalau tidak, tetap Jakarta akan kebanjiran. Minimal ya, minimalisir lah. Jakarta akan tidak kebanjiran. Kalau perlu memang tidak banjir ya. Seperti pengalaman saya yang tinggal di kawasan Bait Hasim, seperti tahun 60-an, 70-an itu, yang namanya Jalan Sumbawa ya, di kawasan Menteng itu, dari Jalan Sumatera, Jalan Sumbawa, nembus Jalan Cokroaminoto itu tempatnya rendah gitu loh. Jadi kalau hujan, itu banjir gitu loh, banjir. Apalagi sejak Sarinah itu dibangun, itu banjir. Banjir, nah kemudian orang-orang itu kan rumah tuh pada kerendam tuh rumah-rumah Belanda. Orang-orang itu pada punya sampan gitu loh, pada punya perahu. Ya, seperti itu. Saya ngalami banget gitu ya. Karena saya juga pernah ngalami tram ya, masih melintas di Jakarta ya, di Jalan Asam Lama ya, Wahid Hasim seperti itu gitu loh. Dan ini memang eh, harus kembali ke sumber daya manusia juga ya, kedisiplinan kita agar kita juga jangan membuang sampah sembarangan ya, jangan eh, seenaknya aja gitu ya, dan selalu juga kita menjaga lingkungan ya, kebersihan gitu loh. Saya pernah melihat orang ya di satu jalan membuka kaca mobil, kemudian dia melempar kantong kresek, ya, kantong kresek dilempar, nggak isinya itu ada botol aqua dan lain-lain gitu loh. Waduh, sementara saya melihat kan harusnya orang yang punya mobil mewah itu kan nggak seperti itu gitu ya, main lempar aja kayak gitu gitu loh. Jadi gimana coba nih? Waduh, ya, nah hal-hal yang beginilah ya, yang tanpa disadari kalau 1.000 orang atau 2.000 orang seperti itu kan apa nggak numpuk tuh sampah gitu loh. Kalau orang betul bilang apa nggak numpuk tuh sampai. Gitu. Terus juga orang tua yang membawa anaknya atau anak-anak harus diajarkan ketika dia habis ngisep-ngisep lollipop atau dia beli apa tangkainya itu haruslah disuruh buanglah ke tempat sampah gitu ya, jangan dibuang sembarangan. Untuk satu orang nggak apa-apa gitu, tapi kalau 1.000 anak kan gitu. Nah ini dimulai disiplin dari diri kita sendiri kayak gitu. Di samping juga ada upaya-upaya pemerintah ya, bagaimana untuk meminimalisir ya atau meniadakan banjir di Jakarta ini. Ini harus ada kerjasama terintegritas antara warga dan pemerintah, antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang ada di kawasan-kawasan baik yang ada di hulu dari Sungai Ciliwung maupun juga ada yang di Muara. Tentunya di Jakarta yang dilintasin ini. Ya, mari kita juga menjaga kebersihan sebaik-baiknya. Seperti itu dari diri kita lah. Sebetulnya sekali lagi jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu, dan mari kita juga disiplin selalu menjaga kebersihan.
seperti itu. Dan untuk warga yang terdampak banjir, saya juga prihatin, semoga mendapat pelayanan yang baik oleh aparat pemerintah ya, tenda-tenda pengungsian, juga dapur umum, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan semua berjalan baik dan sehat-sehat untuk untuk tidak membuang sampah lagi ya. Sekali lagi saya bilang sembarangan seperti itu. Ya, menjaga kebersihan itu yang utama menurut saya. Dan sekian aja ulasan saya ini nih, cuman ulasan-ulasan aja ya berdasarkan pengalaman. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.